Kita teruskan bagian ini. Keluaran 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan teruskan pembahasan firman Tuhan daripada Keluaran. Kita sampai Keluaran 34 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara-saudara baca ayat yang genap, demikian seterusnya kita silih berganti. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Kita buka dulu saudara sekalian Keluaran 33 ayat yang ke-8. Keluaran 33 ayat yang ke-8. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Saudara sekalian, kalau kita punya anak, dan pada waktu anak itu bersalah, saya percaya anak kita mungkin memiliki approaching yang berbeda untuk menyatakan kesalahan mereka. Ada anak yang waktu bersalah, cepat sekali bisa datang, lalu gelandot di bawah kaki kita dan berkata, Daddy, I'm sorry. Ada anak seperti itu. Tapi ada anak, pada waktu dia tahu dia telah bersalah, dan saya percaya mungkin reaksi itu akan seperti demikian. Kalau dia makin merasa kesalahan yang dia perbuat itu terlalu besar, sehingga melihat wajah papanya, datang mendekat kepada ayahnya, dia ragu apakah papa, apakah mamanya mau mengasihani dan mengampuni dia. Karena terlalu besar kesalahan yang dia buat. Terlalu salah hatinya merasa tindakan itu, sehingga reaksi yang dia lakukan bukan datang gelanjut kepada papanya, justru dia makin pergi dan menjauh. Kita sebagai orang tua kadang-kadang bisa peka melihat reaksi yang berbeda dari anak di dalam berespon kepada kesalahan. Tidak berani dekat karena tahu sudah terlalu salah, sehingga makin lama dia makin pergi dan menjauh. Apalagi yang bisa kita kerjakan dan lakukan kalau kita rasa itu adalah guilty yang terlalu dahsyat, terlalu besar. So sekalian, reaksi orang Kristen juga kepada Tuhan kadang-kadang juga seperti demikian. Ada di antara mereka tidak berani lagi datang berbakti ke gereja karena berasa terlalu salah
dan terlalu besar kesalahannya sehingga datang menghadap Bapa di sorga, berdoa setiap hari, sudah rasa tidak memiliki keberanian dan kekuatan menghampiri Tuhan seperti itu. Keluaran 32, peristiwa jatuhnya bangsa Israel ke dalam jurang yang dalam, mengingkari Allah perjanjian yang sudah bawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Dalam sekejap mata mereka menyembah berhala. Lembu emas dibuat di dalam Keluaran 32. Lembu itu dihancurkan. Mereka harus minum air daripada hancurnya lembu emas itu. Emas yang berharga itu dihancurkan. Keluaran 33, kita bisa melihat dua hal yang penting muncul. Satu adalah genuinely pertobatan dari bangsa Israel. Mereka menangis di hadapan Tuhan. Dan juga kita melihat di dalam Keluaran 33, hati dan cinta kasih daripada Musa boleh datang berdoa syafaat bagi umat Tuhan yang berdosa di hadapan Tuhan. Setiap kali Musa keluar, pergi bertemu dengan Tuhan di dalam kemah pertemuan, datang berdoa bagi umat Tuhan dan mewakili umat Tuhan. Keluaran 33 ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, coba melihat, memperlihatkan kepada kita bagaimana respon dan sikap bangsa Israel. Musa jalan pagi-pagi, pergi ke kemah pertemuan. Alkitab catat, keluarlah bangsa Israel dari kemahnya, berdiri di depan. Lalu tidak bisa mengikuti Musa dengan langkah kaki, mengikutinya dengan tatapan mata. Dengan kalimat itu saudara kita bisa lihat Musa jalan, semua bangsa keluar. Mereka pengen juga pergi, tapi mereka tidak berani menghampiri Allah yang sudah mereka berbuat dosa dan bersalah itu. Lalu hanya berdiri, lihat Musa berjalan dengan mata terus ikut. Musa jalan sampai ke sana. Tatap bagian ini bagi saya sangat menyentuh hati. Kita bisa menyaksikan bagaimana sikap bangsa Israel, bagaimana mereka mau datang berrekonsiliasi dengan Tuhan. Musa memecahkan loh batu yang ditulis oleh Tuhan dari atas. Itu menjadi satu petanda dan perlambangan perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Hari itu hancur berkeping-keping menjadi ribuan keping yang tidak mungkin bisa disatukan kembali lagi. That's how, akibat dosa manusia di hadapan Tuhan. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden oleh sebab mereka sudah berdosa dan melanggar kesucian Tuhan. Bangsa Israel berdiri di depan. Entah bagaimana caranya kami bisa memulihkan hubungan kami dengan Tuhan lagi. Puji Tuhan saudara sekalian. Puji Tuhan. Keluaran 34 memperlihatkan kepada kita datangnya pemulihan itu. Hubungan yang sudah pecah dan hancur dari loh batu yang hancur itu berangkat dari Allah dan datangnya dari Tuhan semata-mata. Keluaran 34 saudara sekalian, 9 ayat yang kita baca di atas adalah ayat di mana kali ini kita lihat bukan saja pertobatan yang sejati, bukan saja cinta kasih dan hati yang luar biasa dari Musa seorang mediator. Kita bisa melihat cinta kasih dan siapa Tuhan yang disembah itu turun dan datang dan menyatakan dirinya yang luar biasa dengan kalimat yang indah dan agung bagi kita, yang menyejukkan hati kita. Keluaran itu dibuka dengan kalimat, Musa, naiklah ke sini. Tapi sebelum naik, pahatlah 2 buah batu yang baru. Batu yang kau sudah pecahkan. Batu itu adalah 10 hukum yang Tuhan tulis dengan tangan sendiri. Dan hukum itu menjadi satu pertanda sah dan resmi. Aku akan menjadi Tuhanmu, dan engkau akan menjadi umatku selama-lamanya. Batu itu sudah pecah, tidak bisa dipulihkan kembali. Tetapi pemulihan hubungan itu dibawa oleh Tuhan dari atas. Musa, pahat yang baru, lalu bawa 2 batu itu naik ke atas, bertemu dengan Tuhan. Oh saudara sekalian, ini bagian yang luar biasa indah bagi saya. Setelah Musa berdoa, Tuhan, kami tidak mau jalan
Masuk ke tanah perjanjian, apa gunanya dapat berkat tanah yang berlimpah susu dan madu itu, kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengah kami? Apa gunanya kami dapat berkat, kami dipelihara dengan baik seperti itu, Tuhan tidak beserta dengan kami? Kami tidak mau Tuhan ada di tengah kami jalanan. Nah, hari itu Tuhan jawab, pahat batu itu dan naiklah ke atas. Oh, saudara sekalian, pada waktu Musa mendengarkan kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa. Berarti Tuhan mau berjalan dan memulihkan kembali hubungan yang sudah rusak dan hancur itu. Nah, Alkitab mencatat kepada kita bagaimana reaksi dan sikap Musa. Kita coba baca saudara sekalian ayatnya yang ayat yang keempat. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi. Bangunlah ia pagi-pagi. So sekalian, alangkah indahnya setiap minggu kita bangun pagi pada waktu kita mau berbakti kepada Tuhan. Kita mau naik ke rumah Tuhan, ke gunung Tuhan. Kita punya perasaan dan respon sikap hati seperti ini. Amin. Luar biasa, saudara sekalian. Itu hanya bisa terjadi pada waktu kita tahu kita sedang mau datang bertemu dengan siapa dan Tuhan kita. Kalau saudara ingin diundang bertemu dengan Barack Obama bilang, besok kita ketemu. Saya tidak tahu malamnya saudara tidur apa tidak. Saudara pasti tidak tidur karena ini orang yang saya mau ketemu. Sudah ketemu dengan Barack Obama, salaman dengan Barack Obama, saya percaya mungkin tidak mau cuci tangan seminggu. Wah, ini Barack Obama punya salaman. Yesus sekalian. Belum lagi kalau saudara ketemu dengan orang yang kita pengen ketemu dengan luar biasa, lalu dapat autograf dari dia. Saya percaya ini yang menjadi reaksi dan sikap daripada Musa. Karena saya tahu saya sedang datang mau bertemu dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang saya berdoa kepadanya, dan hari itu dia akan memulihkan hubungan dengan bangsa Israel. Maka pagi-pagi benar, saya percaya berarti malamnya Musa tidak tidur. Malamnya Musa tidak tidur. Sore hari dia baru selesai pahat, 2 batu itu dia akan bawa. Pagi-pagi benar dia naik ke atas gunung Tuhan. Tuhan yang akan disembah itu adalah Tuhan yang agung dan suci dan kudus adanya. Itulah sebabnya Tuhan itu berkata, tidak ada orang lain yang boleh datang berdiri di hadapannya. Hanya Musa yang diperkenan, sebab Musa menjadi pengantara di antara Tuhan dengan umat Israel. Saudara sekalian, Musa tetap tidak sanggup bisa menjadi pengantara yang sejati. Hanya satu-satunya pengantara Alkitab catat yang tidak ada dosanya, yaitu Yesus Kristus. Musa menjadi bayang-bayang someday Kristus akan menjadi pengantara antara Allah yang suci dengan kita manusia yang berdosa ini. Tetapi Musa di dalam perjanjian lama diperkenan oleh Tuhan, boleh naik dan bertemu dengan Tuhan, karena dia menjadi pengantara. Dan kita bisa lihat karakter yang agung dari Musa sebagai seorang pengantara. Seorang yang mencintai, mengasihi bangsa Israel, walaupun bangsa itu tegar tengkuk, bahkan menghina Musa dan tidak memiliki perasaan sukacita dan terima kasih kepada Musa. Musa accept semua itu karena di situ keagungan dia menjadi seorang pengantara dan nabi Tuhan yang indah luar biasa. Ada perbedaan loh batu yang pertama dengan loh batu yang kedua. Loh batu yang pertama, semua kata-kata itu ditulis oleh Tuhan. Tetapi juga lohnya sendiri dibuat oleh Tuhan. Loh batu yang kedua, semua kata-katanya itu akan ditulis oleh Tuhan, exactly sama firman Tuhan. Tetapi loh batu, di mana firman itu ditulis, dibuat oleh Musa. Saudara sekalian, ada seorang penafsir mengatakan perbedaan itu terjadi sebab bangsa Israel sudah merusak relasi yang pertama.
relasi dipulihkan, tetapi tetap ada sesuatu yang tidak bisa sama lagi. Namun saudara sekalian, saya rasa itu penafsiran yang ya bisa ditafsir seperti itu. Tapi apakah kita harus tafsir seperti demikian? Namun saya lebih setuju melihatnya dalam aspek yang kedua, yaitu saudara sekalian, loh batu itu dipahat oleh Musa, lalu firman yang tulis di atas dari Tuhan untuk memberitahukan kepada kita, demikianlah semua firman Tuhan yang datang kepada kita di dalam Alkitab ditulis di dalam tangan manusia dengan bahasa dari para nabi, tapi tetap itu bukanlah bahasa dari manusia. Itu adalah firman Tuhan. Dengan demikian saudara sekalian, kita sangat mencintai dan menghargai firman Tuhan yang kita terima. Ditulis oleh Lukas, ditulis oleh Matius, ditulis oleh Paulus dalam bahasa mereka, di dalam tulisan mereka, di atas kertas yang dibuat oleh manusia. Tetapi ini bukan kitab manusia. Ini bukan kitab yang sembarangan. Ini adalah firman Tuhan. Saya lebih menafsir seperti demikian. Sehingga law yang dibuat oleh Musa, dari tangan Musa waktu sampai kepada bangsa Israel, tetap mereka harus menghormati dan menghargai. Itu adalah batu yang berotoritatif karena ada firman Tuhan yang dipahat di situ, sebagai firman Tuhan yang datang kepada kita. Maka saudara sekalian, Musa datang dan naik ke atas gunung Tuhan pagi-pagi benar, sebab dia sangat sukacita dan bergembira luar biasa menghampiri Allah yang hari itu mau menyatakan satu relasi dan pemulihan relasi yang indah dengan bangsa Israel. Coba kita buka kembali lagi Keluaran pasal 34 yang 34 yang kita baca. Keluaran 34 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Ayat yang kelima kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Turunlah Tuhan dari awan, dalam awan, lalu berdiri dekat pemuka, serta menyerukan nama Tuhan. Musa naik sampai ke atas gunung, puncak yang paling tinggi. Saudara sekalian, tetap Alkitab catat, Tuhan turun. Sampai ke tempat yang paling tinggi dari posisi apa yang ada di atas muka bumi ini, tetap kita sadar dan kita tahu Tuhan kita terlalu agung, terlalu besar, terlalu dahsyat. Tidak ada satupun tempat di atas muka bumi ini yang tinggi yang boleh kita katakan kita sudah sampai kepada Tuhan. Nah, kita perlu catat, Tuhan itu turun dan bertemu dengan Musa. Tuhan jawab permintaan daripada Musa. Tuhan, perlihatkanlah kemuliaan kepadaku. Tapi Tuhan mengatakan, hakikat esensi daripada Tuhan tidak mungkin bisa dilihat oleh Musa. Itulah sebabnya Tuhan bilang, aku akan naik turun, lalu aku taruh di satu tempat tertentu, sehingga pada waktu Tuhan lewat, tanganku akan menutup engkau, supaya setelah aku lewat, engkau hanya bisa lihat belakangku. Musa sudah lihat kemuliaan keagungan Tuhan sebelumnya. Semak belukar yang terbakar. Api itu membakar luar biasa, tapi semaknya tidak terbakar. Musa sudah melihat tiang awan dan kemuliaan Tuhan sebelumnya juga turun di dalam kebesaran dengan suara yang dahsyat, halilintar yang luar biasa. Saya percaya tidak beda jauh apa yang Musa akan lihat di sini. Sinar yang dahsyat, suara halilintar yang menggelegar, turunnya awan yang gelap yang menyatakan kebesaran Tuhan. Lalu Tuhan turun, tetapi di tengah Tuhan turun dengan segala fenomena alam itu, hal yang paling indah dan paling penting adalah Tuhan menyatakan siapa Tuhan dan bagaimana sifat Tuhan yang sedang menyatakan diri. Itu jauh lebih penting. Saudara pergi ketemu sama
belukar yang terbakar, betul? Lalu apinya dahsyat. Kita kagum bukan? Kita tahu Tuhan ketemu. Tapi kalau cuma api, lalu semak belukar itu terbakar dan tidak terbakar, yang kita cuma kagum, luar biasa dahsyat. Tapi cuma api toh, lalu tidak ada suara sama sekali. Kita tetap tidak mengenal seperti siapa Tuhan yang datang. Amin. Musa naik ke atas gunung, lalu di atas gunung itu turunlah halilintar yang dahsyat, menggelegarlah suara gemuruh, lalu kemudian api dan awan lewat dan sebagainya. Tetapi setelah lewat, saudara, tidak ada suara yang ada. Tuhan seperti apa yang kita kenal? Maka di dalam bagian ini Tuhan bilang, engkau tidak mungkin bisa lihat esensiku. Tapi pada waktu Tuhan turun, justru Tuhan memperkenalkan kepada Musa karakternya, sifatnya. Tuhan seperti apa yang datang kepada kita. Sehingga melalui sifatnya itu kita tahu keagungannya, kekudusannya, kemuliaannya. Dan saudara sekalian, ini adalah satu bagian yang sangat indah, luar biasa, ketika turunlah Tuhan di dalam api yang dahsyat itu, di tengah keberdosaan orang Israel yang ada di bawah gunung. Di tengah mereka menangis berseru kepada Tuhan, bagaimana saya datang menghampiri Tuhan. Tuhan seperti apa yang datang kepadamu juga pada hari ini, dengan kalimat yang akan kita baca hari ini. Mari kita baca sama-sama. Ayat yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar berlimpah kasih setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Cukup banyak keterangan seperti itu, tapi beberapa poin yang penting saya rasa kita akan baca, kita bisa memorize. Tuhan itu seperti apa yang kita percaya. Tuhan, Tuhan, Allah yang, sama-sama 1, 2, 3. Tuhan, Tuhan, Allah yang penyayang dan pengasih, terus panjang sabar, terus berlimpah kasih dan kesetiaannya, terus yang menyatakan kasihnya kepada keturunan seterusnya, namun juga adalah Tuhan yang adil, yang tidak akan pernah membalas, yang akan membalas kejahatan dan dosa manusia. God the Lord our God is the compassionate God, gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, merciful to those who sin, but never make the sinner go unpunished. Oh, waktu dengar kalimat seperti itu, saudara sekalian, bukankah hati kita melimpah dengan syukur pada waktu kita sedang berdiri, hanya melirik mata kita, entah kita tahu betulkah Dia masih mencintai dan mengasihi kita. Waktu kita sedang bersalah kepada ayah kita, entah bagaimana kita bisa datang menghampiri papa yang kita sudah bersalah itu, lalu kita diam, hanya bisa berada di pojok daripada ruangan itu. Makin dia mendekat kepada kita, makin kita lari karena kita takut. Tapi pada waktu Tuhan itu turun dan bertemu dengan Musa, Tuhan seperti apa yang engkau dan saya hari ini datang menyembah. Tuhan seperti siapa yang datang kepada Musa hari itu, kepada bangsa Israel, dan Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Sebab kata yang dipakai di depan itu, Tuhan, Tuhan, huruf besar. Yahweh itu nama Allah perjanjian yang diberikan. Nama yang Musa tanya pada waktu Keluaran pasal yang ketiga. Kalau mereka tanya siapa namamu, bagaimana aku memberitahukannya? I am that I am.
Yahweh adalah Tuhan Yahweh, Allah perjanjian yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Allah yang memanggil dan menyelamatkan mereka keluar dari perbudakan Mesir. Allah itu yang disembah Musa, Allah itu yang disembah bangsa Israel, Allah itu yang juga sama. Hari ini engkau datang berbakti dan kita sedang bertemu dengan Dia di mezbah ini. Siapakah Dia? Dia adalah Tuhan, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan lambat untuk marah, berlimpah kasih dan kesetiaan, yang tidak mengingat kesalahan dan dosa daripada orang-orang yang takut kepadanya, dan yang tidak pernah membiarkan dosa itu pergi tanpa Dia menyatakan keadilannya. Puji Tuhan, saudara sekalian, ini adalah sifat dan karakter Allah yang harus didengar oleh bangsa Israel. Ayat ini menjadi ayat yang penting, pertama kali muncul di dalam kitab Pentateuch ini, dan menjadi core yang paling penting setiap kali umat Tuhan, para nabi, hamba-hamba Tuhan dari Mazmur sampai kepada perjanjian baru mengingatkan kita Allah seperti ini. Ini ayat yang paling penting. Saudara sekalian, kita akan lihat berkali-kali ayat ini dikutip, diangkat, dikutip berulang-ulang di Alkitab kita. Mazmur 86, Mazmur 103, Mazmur 145. Mari kita buka Mazmur 103. Mazmur 103, Mazmur Daud. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Yoel 2 ayat 13. Kita coba buka bagian firman Tuhan itu. Nabi Yoel, di belakang daripada Hosea, Nabi Yoel, pasal kedua ayatnya yang ke-13. Yoel pasal 2 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1, 2, ya. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nabi Yunus 4 ayat 2 juga mengutip kembali ayat ini. I know you, Lord, you are a compassionate and gracious Lord. Saudara sekalian, pada waktu orang berada di dalam jurang yang dalam, di tengah merasa Tuhan tidak ada lagi yang baik dalam hidupku, hari demi hari perjalanan hidupku tidak lain dan tidak bukan Tuhan, saya buat kesalahan dan dosa. Orang-orang seperti ini datang menghampiri Tuhan dengan hati yang hancur, yang hanya berdiri dari jauh di depan rumahnya. Kaki terlalu berat untuk melangkah masuk ke rumah Tuhan. Yang ada hanya mata dari jauh memandang dan melirik. Karena aku ingin dekat kepada Tuhan. Tapi maukah, mungkinkah Tuhan datang dan dekat kepadaku? Saudara sekalian, maka Allah itu datang. Dan Allah itu memberitahukan kepada kita hari ini, Allah seperti apa yang kau dan saya sembah. Kalimat pertama, God the Lord adalah Allah
penyayang. Allah penyayang. Indonesia menerjemahkan berbeda, dan saya setuju, penyayang dan pengasih. Bahasa Inggrisnya mungkin kelihatan perbedaan itu lebih jelas. God is a compassionate God and a gracious God. Dua itu muncul. Compassionate itu berarti orang yang sangat simpati hatinya, keluar dari dalam. Itu perasaan yang teraduk karena dia menempatkan diri kepada situasi dan kondisi orang yang bersalah. Itu kata Ibrani mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu siapa kita orang berdosa. Tuhan Yesus tahu segala kelemahan kita, tetapi dia tidak berdosa. Tapi dia mengalami pencobaan-pencobaan kita. Dia mengerti hati setiap kita. Itu arti kata compassionate. Seorang pemimpin di kantor yang indah dan baik adalah seorang pemimpin yang bukan saja bisa mengatur secara efisien apa yang ada, tapi seorang pemimpin yang bisa menempatkan kakinya di atas sepatu daripada bawahannya. Karena pada waktu kita menaruh kaki kita di situ, kita bisa melihat dari perspektif apa yang dialami dan digumulkan oleh orang yang ada di situ. Itulah kata compassion. Kita menjadi ayah dan keluarga yang indah juga pada waktu kita coba menempatkan kaki kita di atas kaki daripada orang-orang seperti itu. Anak kita. Janda itu jalan membawa usungan mayat anaknya satu-satunya. Di tengah perjalanan itu, Yesus berjumpa dengan iringan-iringan kematian itu. Menangis janda itu, pengharapannya pupus hilang, entah bagaimana dia hidup ke depan, sebab anak satu-satunya itu meninggal. Alkitab catat, hati Yesus compassion, penuh belas kasih. Dan datang dan menepuk bayi ibu dan berkata, "Ibu, jangan menangis." Pada waktu Yesus letih, lalu dia berjalan, dia pergi menyendiri. Rakyat itu terus datang dan berbondong-bondong. Di waktu datang di tengah seperti itu, Yesus sendiri berada di dalam keletihan dan sebagainya. Tetapi dia tetap lebih melihat keletihan rohani daripada orang-orang itu datang. Alkitab catat itu di Matius. Melihat orang banyak itu, compassionate hati Tuhan Yesus. Orang datang membawa pelacur yang akan mau dirajam dengan batu, saudara sekalian. Entah bagaimana bisa mengasihi dan menolong orang yang sudah ketangkep basah, yang di dalam keadaan berdosa seperti itu. Hati manusia yang ada hanya ingin merajamnya dan ingin melampiaskan emosi dan kemarahan oleh karena perbuatan daripada orang yang berdosa dan bersalah. Yang berada di dalam keadaan bersalah itu, saudara sekalian, tidak ada lagi excuse, tidak ada hal lagi yang dia bisa kerjakan dan lakukan kecuali satu, memohon belas kasihan dari yang di atas. Maka Yesus berbelas kasihan. Itu semua contoh-contoh konkret yang dicatat oleh Alkitab ketika Yesus sebagai anak Allah datang kepada kita, mengkonkretkan dengan nyata apa arti sifat dan karakter Allah yang penuh dengan belas kasihan seperti itu. Saya baru saja membaca satu kesaksian dari seorang coach basketball yang waktu masih remaja ditinggalkan pergi oleh papanya. Papanya pulang, mabuk, minum, pukul mamanya, lalu kemudian tidak memberi nafkah kepada anaknya, hidup seperti itu. Anak itu masih remaja, melihat
perlakuan dari papanya kepada mamanya dan keluarganya. Lalu kemudian anak itu tidak bisa sekolah, saudara sekalian, dan papanya pergi meninggalkan saja. Dia berjuang, dia kerja setengah mati, dan tidak bisa apa-apa. Cuma satu keindahan keunggulannya, dia mempunyai keahlian yang baik di dalam bermain basket. Akhirnya dia boleh masuk dan mendapatkan beasiswa untuk menjadi pemain basket. Lalu singkat cerita saudara sekalian, dia memang tidak menjadi seorang pemain profesional, tapi dia mengambil jalur mau melatih anak-anak main basket. Waktu dia graduate, papanya datang dari jauh melihat graduasi. Sadar dan tahu dia sudah meninggalkan dan menelantarkan keluarganya. Mereka hanya bisa menatap dari jauh. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mau datang ketemu papanya, tapi dia tahu papanya tidak berhak mendapatkan hal itu. Papanya juga mau datang, tapi juga tidak tahu bagaimana. Singkat cerita, dia menjadi seorang yang berhasil dan sukses dari kepahitan hidup seperti itu. Lalu datanglah kabar dan berita, papanya ada di rumah sakit dalam kondisi sekarat. Apa yang harus dia lakukan? Di dalam kasih dan anugerah Tuhan, akhirnya bergumul dan dia akhirnya pergi dan datang ke rumah sakit itu. Dia lihat papanya sudah sekarat dengan tabung oksigen dan nafas yang tersengal-sengal. Waktu dia ada di sampingnya, tiba-tiba papanya buka mata, lalu saling menatap satu dengan yang lain. Menitiklah air mata dari papanya. Kata-kata tidak bisa keluar, tetapi dia tahu papanya say, I'm sorry. Lalu anak muda itu yang sudah berhasil, dia melihat itu, dia mengatakan, air mata saya menitik. Lalu kemudian saya merangkul dan mengasihi papa saya. Karena yang dia butuhkan saat itu terbaring di tempat tidur adalah belas kasihan. Bukan judgment, bukan kritikan, bukan kemarahan, bukan hal yang lain, kecuali belas kasihan. Itu bukan khotbah yang menenangkan hati kita dari hamba Tuhan. Sebab yang mengeluarkan kalimat ini, who am I, adalah Tuhan sendiri. Amin. Kata yang pertama itu muncul. Your God is a compassionate God. Memasuki Jumat Agung ini, kita dibawa lagi oleh firman Tuhan ini, tahu saudara sekalian. Hati kita hari ini datang dengan berbagai persoalan dan kesulitan kita. Kita sadar kita gagal, kita sadar kita kecewa, kita sadar kita mungkin tidak hidup menurut standar yang ada. Dan kita mungkin belum mengerjakan yang terindah terbaik baginya. Dan hati kita sudah terlalu berat datang ke rumah Tuhan. Sebab kita takut kita itu mendukakan Dia. Pagi hari ini, saudara sekalian, biar firman ini membuat hati kita penuh melimpah dengan syukur. Karena kita bukan orang yang kudus yang sedang berlari-lari datang ke rumah Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa. Yang Allah sedang datang lari, datang menghampiri kita. Itu yang kata yang dipakai di dalam Lukas pasal ke-15. Pada waktu Papa itu melihat anaknya yang sulung datang dari kejauhan, maka berlari-larilah papanya dengan belas kasihan. Karena anakku yang hilang itu sudah kembali. Your God is a compassionate God. Hari ini datang, biar compassion Allah menyentuh hati kita yang tidak compassionate kepada orang lain. Biar hari ini kita datang di hadapan Tuhan, saudara sekalian, kita boleh disentuh lagi dengan kasih Allah yang penuh dengan belas kasihan itu. Yang kedua, Allah berkata, Aku adalah Allah pengasih, gracious.
Berbeda dengan compassionate. Compassionate means orang itu penuh dengan cacat celah, kesulitan dan kelemahan, hanya menengadah menanti satu belas kasihan Allah itu datang merangkul dia. Tetapi kata gracious lebih lagi. Gracious berarti banyak hal yang aku punya, aku miliki, yang tidak layak dia dapat sama sekali, aku beri. Itulah gracious. Compassionate merangkul orang itu. Gracious berarti membawa dia pulang, memberikan dia pakaian yang paling mahal yang you miliki, menjamu dia dengan makanan yang paling enak yang engkau miliki. Dia tidak perlu bayar, dia tidak layak untuk mendapatkannya. Dia tidak pernah bekerja kepada kita. Dia tidak perlu dan tidak berhak mendapatkan hal itu. Itulah arti kata gracious. Gracious means semua yang engkau dapat dan kita miliki sampai hari ini. Pada waktu kita lihat dan kita perhatikan sekali lagi, kita tahu Tuhan, semua yang aku terima tidaklah aku layak terima. Tidak ada orang yang menerima keselamatan dari Tuhan akan mengaku dan mengatakan dalam hatinya, Tuhan, kami layak menerima darah-Mu yang tercurah mati menebus bagiku. Kita hanya berkatakan, Tuhan, aku tidak layak terima akan anugerah itu. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, siapakah dia, bagaimana sifatnya. Tuhan Allahmu, Allah yang penyayang dan pengasih. Terus, panjang sabar. Slow in anger. Atau di dalam terjemahan yang kuno dalam bahasa Inggris itu long suffering. Ya, saudara perhatikan kata long suffering. Ya, kata long suffering berarti orang yang sabar itu adalah orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Itulah yang suffering. Ya, itu. Ya. Bukan orang yang memperlakukan orang dengan tidak adil yang sabar. Yang diperlakukan dengan tidak adil itu berada dalam kondisi yang sabar dan panjang sabar. Mari kita buka 2 Petrus 3 ayat 9. Petrus mengutip aspek panjang sabar Tuhan dengan dimensi yang lain. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Kita ketemu ayat itu, mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sejauh timur dari barat, demikianlah Dia menjauhkan dosa kita. Dia tahu kita ini siapa, debu adanya. Itulah sebabnya, saudara sekalian, Tuhan menyatakan diri dengan karakter seperti itu. Yaitu Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Dia berlambat untuk marah. Dia ingin menyatakan satu kasih dan panjang sabarnya di dalam dimensi waktu yang panjang. Tidak lain dan tidak bukan supaya orang makin lama makin menghina dan menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa, dalam bahasa Chinese-nya, dicifu, dibully. Tidak, kita tidak bisa bully Tuhan seperti itu. Melainkan panjang sabar, nah cintanya itu agar kita itu sadar dan kita itu berbalik dan bertobat. Kalimat itu berarti senantiasa ada kesempatan, senantiasa ada dimensi yang baru. Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah berkata, you do it, you make it wrong, and it is finished for you. Tidak. Allah kita adalah Allah yang mengatakan, you do that, you make that mistake, and you know that mistakes, and I will give you that opportunity to become a blessing to others. Amin. That's panjang sabar. Itu cinta Tuhan yang ajaib. Bangsa ini tegar tengkuk. Bangsa ini sudah menjadi bangsa yang membuat Allah ditertawakan oleh bangsa lain. Siapa yang dirugikan? Tentu Tuhan. Tapi Tuhan itu mengatakan, Tuhan itu panjang sabar dan memberikan kesempatan itu kepada kita lagi. Hari ini saudara sekalian, kita menghampiri mezbah Tuhan dengan hati dan sikap seperti itu. Ya, senantiasa memberikan kepada kita
kasih dan cinta yang membuat kita bisa maju lagi. Anakku, engkau langkah 1, 2, jatuh, bangun. Jalan langkah lagi, 2 dan 3 step. Waktu engkau jatuh, anakku, bangun lagi. Langkah, dan kalau bisa, jalan dan lari lagi. Nah, itulah arti kata Allah itu panjang sabar. Jangan biarkan juga kesabaran kita pupus di dalam doa kita. Amin. Mama daripada Augustinus berdoa terus menerus sampai sebelum hidupnya berakhir. Dia boleh melihat anaknya yang liar dan jauh dari Tuhan itu kembali. Jangan biarkan kita pupus di dalam hati yang senantiasa mencintai dan mengasihi orang di dalam pelayanan kita. Sekalipun kita tidak mendapatkan balasan yang setimpal dan juga penghargaan dari orang kepada kita, tetap hati kita tidak boleh lepas dari sifat seperti ini. Hati yang panjang sabar. Jangan putus asa dan jangan kecewa. Bawalah Injil, cintailah orang yang tidak patut menerima cintamu. Kasihilah orang dengan kasih Kristus seperti itu. Bukan supaya kita dihormati dan dikasih orang lebih banyak. Bukan supaya kita menjadi hamba Tuhan yang dihargai orang, tidak. Supaya orang itu mengenal Kristus. Itu jauh lebih penting daripada orang itu menghargai kita. Amin. Hanya itu bisa terjadi karena orang itu lihat ada satu orang yang panjang sabar, berdoa bagiku, membawa aku, mengasihi aku dengan cinta ketika aku marah, yang memberikan kepadaku air yang sejuk pada waktu aku memberikan dia air yang panas, yang memberikan aku madu ketika aku memberikan vinegar kepadanya. Dari situ mereka tahu orang ini punya Kristus. Allah kita Allah yang penyayang, terus pengasih, terus panjang sabar. Yang keempat, berlimpah kasih dan kesetiaan. Abound in love and faithfulness. Abound in love, faithfulness, dan kasih Allah dinyatakan dari generasi kepada generasi seterusnya. Itu dicatat oleh Alkitab kita. Kata itu untuk memberitahukan kepada kita kasihnya selama-lamanya, kesetiaannya selama-lamanya. Kasih itu dan kesetiaannya tidak akan berakhir terus-menerus. Itu arti kata kasihnya berlimpah dan kesetiaannya berlimpah. Efesus pasal ketiga ayat yang ke-18, mari kita buka. Efesus pasal 3 ayat 18. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Saudara sekalian, mari kita baca sama-sama ayat itu. 1, 2, ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Allah berkata kepada Musa, kasihku abound in love. Mari kita measure kasih itu. Mari coba kita ukur cinta Tuhan itu. Mari coba kita ukur faithfulness Tuhan itu. Ayat ini coba mengukurnya. Berapa besar, lebar, panjang, dalamnya, tingginya cinta kasih Tuhan. Efesus 3 ayat 18 memberitahukan itu. Pada waktu kita mau ukur, makin kita ukur, makin kita tahu, makin dalam, makin lebar, makin tinggi. Tapi saya mau, saudara sekalian, dalam doaku, setiap kali kita bertemu dan datang kepada Tuhan, kita makin tahu dalamnya cinta Tuhan, lebarnya kasihnya, dalamnya cintanya, tingginya cinta Tuhan. Sehingga kita sadar, Tuhan, saya itu tenggelam di dalam cinta kasih Tuhan seperti itu. Mari saudara sekalian, hari ini, jikalau engkau dilukai terlalu banyak oleh dunia ini,
rasa kurang dihargai dan dicintai oleh dunia ini, dan mengalami berbagai kesulitan hati. Ketika kita rasa guilty ikut Tuhan sampai hari ini, dan kita tidak merasa kita mencintai dan mengasihi Dia. Biar firman ini menggugah hati kita sekali lagi. Nah, kalau kita pulang ingin menjadi wakil-wakil Tuhan kita di dalam dunia ini, marilah pulang bawa sifat dan karakter Allah ini nyata kepada orang lain. Our God, the Lord, is a compassionate God, is a gracious God, is a God who is slow in anger, God abounding in love and faithfulness. Beberapa sifat lagi kita akan bahas di hari Jumat. Di Allah yang penuh pengampunan, tapi Allah yang adil adanya. Mari kita berdoa.